Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Yulistian Group. Di sini saya akan menyampaikan tentang sukses berwirausaha bukan menjadi pegawai kantor. Nah, sebelumnya, apa sih yang namanya wirausaha? Jadi, wirausaha adalah seseorang yang menjalankan atau mempunyai suatu usaha atau bisnis. Nah, kenapa beberapa orang ingin menjadi wirausahawan besar? Kenapa beberapa orang ingin menjadi wirausahawan bukan menjadi pegawai kantor? Nah, karena beberapa orang ini mereka ingin mendapatkan kebebasan dalam menuangkan ide-ide mereka, kekreatifan mereka. Jadi, berbeda dengan yang namanya pegawai kantor, bukan? Apa di sini ada yang menjadi pegawai kantor? Nah, kebanyakan pegawai kantor itu mereka terikat oleh yang namanya aturan suatu perusahaan atau lembaga tentunya ya. Dan dalam sebagai pegawai kantor pun mereka juga tidak bebas dalam menuangkan ide-ide dan kekreatifan mereka. Mereka juga tipikal pekerja yang itu-itu saja, dan tentu saja dalam gaji pun mereka hanya bisa stuck segitu saja. Mereka tidak bisa menaruh lebih harapan ketika mereka melakukan pekerjaan yang lebih berat. Jadi mereka hanya bekerja sesuai dengan aturan, dan kalaupun mereka bekerja lebih giat, mereka bekerja lebih dari jam kerja, itu pun kadang mereka juga tidak mendapatkan suatu gaji lebih atau gaji lembur, tetapi tetap saja mereka mendapatkan gaji yang sama. Tapi begitu juga tidak semua perusahaan dan bukan semua lembaga juga seperti itu. Nah, berbeda dengan yang namanya wirausaha, mereka kebanyakan memiliki ide-ide dan kreativitas mereka. Mereka bisa menuangkan semua ide-ide mereka melalui usaha yang mereka buat. Tentu saja menjadi wirausaha juga tidak mudah. Nah, jadi wirausahawan ketika mereka sukses, mereka juga mengalami banyak sekali kegagalan. Nah, dari kegagalan itu mereka bisa belajar dan tumbuh menjadi wirausahawan yang sukses ke depannya. Tetapi tetap saja ketika wirausahawan sudah menjadi sukses, mereka pun tetap harus menuangkan ide-ide mereka bagaimana agar mereka tidak tersaingi. Bagaimana mereka bisa menjadi yang pertama dan bisa populer tentunya ya. Dan sebisa mungkin mereka jangan sampai turun atau jangan sampai usaha mereka itu gulung tikar tentunya. Dan apalagi di zaman sekarang merupakan zaman yang sudah apa-apa menggunakan elektronik atau gadget, dan semuanya serba online tentunya, menggunakan internet. Jadi sebisa mungkin, sekreatif mungkin ide-ide yang mereka bisa lakukan, mereka bisa mengembangkan usaha mereka. Jadi berbeda dengan yang namanya pegawai kantor. Tentu seperti yang saya katakan tadi, sebagai pegawai kantor pun mereka juga harus mengikuti, dan tentu saja banyak yang namanya tekanan-tekanan dari atasan, dan tanggung jawab mereka dalam bekerja pun lebih tinggi. Dan berbeda dengan yang namanya wirausahawan, mereka bebas dalam melakukan hal apapun. Mereka dapat mengontrol, mereka dapat memanage, dan mereka juga bisa tumbuh dari kegagalan-kegagalan itu. Dan menurut kalian mending menjadi wirausahawan yang bebas atau menjadi pegawai kantor? Nah, ayo kita ikuti pembahasan selanjutnya. Jati pegawai kantor. Apa jati? Wirausahawan. Ya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan atau melanjutkan pembahasan tentang sukses berwirausaha bukan menjadi pegawai kantor. Nah, di video sebelumnya itu seperti kebanyakan menjelaskan tentang kebebasan dalam berwirausaha. Nah, menurut kalian nih, mendingan jadi pegawai kantor atau berwirausaha? Tentu kalau dipikir-pikir enakan menjadi pegawai kantor ya, karena pegawai kantor
Kita cuma bisa berangkat, mengerjakan, pulang, sudah, begitu saja. Tetapi berbeda dengan wirausahawan, mereka harus mencari yang namanya modal, mereka harus bisa mungkin menuangkan ide-ide mereka, kekreatifan mereka. Nah, apalagi kan sekarang kita termasuk generasi Gen Z, bukan? Katanya generasi Gen Z ini punya banyak inovasi. Katanya generasi Gen Z ini orang-orangnya kreatif. Nah, maka dari itu, ayo kita tunjukkan generasi Gen Z itu bukan sebagai cuma beban keluarga atau bahkan beban negara, bukan? Makanya, ayo kita sukses dan menjadi wirausahawan muda. Kenapa sih banyak orang yang tidak mau menjadi wirausahawan? Padahal wirausahawan itu suksesnya juga buat kita sendiri loh. Dan kita juga bisa memegang utuh perekonomian negara. Nah, ayo kita sebagai generasi muda Gen Z ini, kita menjadi wirausahawan. Bukan hanya menjadi pegawai kantor. Ya memang kalau dilihat itu pegawai kantor memang enak. Tapi wirausahawan lebih enak. Mereka bisa tumbuh dari kegagalan-kegagalan mereka yang mungkin kalian tidak ketahui. Nah, jadi mungkin kalian malas berwirausaha karena kalian memikirnya modalnya belum ada, mau usaha apa ya, mau dari mana ya mulainya ya. Nah, buat kalian yang masih bingung, jangan ragu-ragu jadi usahawan. Mereka juga dari nol dan tidak semua wirausahawan itu langsung sukses kok. Jadi kita sebagai generasi Gen Z ini harus semangat, jangan pantang menyerah, dan belajarlah dari kegagalan, karena dari kegagalan itu kita bisa menuangkan ide-ide kita. Apalagi sekarang zamannya teknologi yang sangat canggih. Kita sebagai generasi Gen Z harus bisa mengelola secara penuh yang namanya penggunaan gadget. Dan terutama sekarang banyak yang namanya penjualan online, dan kita pun tidak usah bingung yang namanya mencari modal ataupun usaha apa sih yang akan kita lakukan ketika kita tidak punya modal ya. Nah, kita kan ketika tidak punya modal, kita bisa meminjam, bukan meminjam, tapi lebih tepatnya kita bekerja sama dengan pihak lain yang mungkin mereka berjualan apa dan kita ikut menjualkan. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan modal. Jangan sebagai generasi Gen Z ini kita malas-malasan. Kita hanya taunya tidur, makan, bukan begitu, teman-teman. Nah, ayo kita sebagai generasi Gen Z kita lebih semangat. Jangan gampang menyerah. Kita harus sebisa mungkin kreatif. Kita harus sebisa mungkin menuangkan ide-ide yang kita punya. Nah, jangan sampai kalian nanti menyesal di kemudian hari, karena pada masa muda kalian lebih berlihai-lihai dan lebih bersantai-santai. Nah, kita juga harus memikirkan ke depannya mau bagaimana. Apakah kita akan hanya stuck di situ saja, dan jika kita jadi pegawai kantor tentunya kerjaan kita pun dan tanggung jawab kita itu lebih besar tentunya, dan kita diatur oleh sebuah perusahaan atau lembaga. Maka dari itu, sebagai generasi muda, kita harus lebih kreatif dalam menuangkan ide-ide yang kita punya. Jangan sedikit-sedikit malu, apalagi sekarang banyak sekali yang namanya generasi muda yang mungkin bisa dibilang pemalas, mungkin bisa dibilang mereka hanya tahu TikTokan, mereka hanya tahu yang namanya mungkin kuliah saja, mungkin hanya tahu itu saja. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Indah Ayu Listianingrum. Izin mengundurkan diri. Pure Nori Pure Sindrawasa. Pukap Senpai di sini terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.